everybody, saya Isal Gorapu. Untuk teman-teman semua di Gorontalo, sekarang ada aplikasi transportasi online Maxim. Pokoknya luar biasa, sangat cepat dan sangat terjangkau alias murah. Jadi mulai dari motor, bentor, oto, semua ada di situ. Jadi jangan lupa langsung download saja aplikasi Maxim dan nikmati pelayanannya. Hingga ada yang sudah lupa diri. Mereka janjian rencana ketemuan. Saat bertemu tak bisa hadap-hadapan. Yang ada hanyalah macam-macam masalah. Pastikan kepala tetap menunduk ke bawah. Baru-baru ini kan dapat kasus nih. Saya jujur saja, ini istilahnya coba ambil secara sepihak. Dituntut sama si orang ini hingga mencapai lebih dari 100 juta. Everybody, kembali lagi berjumpa bersama saya Isal Gorapu dalam Gorapu Show malam hari ini, dan kita kedatangan sosok ya, yang luar biasa, 4 juta subscriber. Wah, yang itu ente beli atau bagaimana? Tidak ya? Cheat itu pakai cheat itu. Oh, pakai cheat ya? Kok saya bilang pakai cheat ya, YouTuber cheat. Ada Andika Show. Siapa Andika? Apa dulu? Andika Gemintang. Andika Gemintang. Mantap. Luar biasa ini Andika Gemintang yang dengan NTP manager ya? Tidak. Oke. Sama ganti job, sama ganti talent juga. Iya, Andika Gemintang. Andika Gemintang yang salah satu YouTuber Iya, maksudnya ya terbanyak dia punya subscriber ya di Indonesia Timur. Indonesia Timur. Wah. Indonesia Timur ada berapa content creator YouTube yang juta-juta? Enggak, yang ada download Maxim. yang subscribernya di atas 1 juta. Ada berapa ya? Cuma 2 orang sih. Di atas 1 juta? Di atas 1 juta. Bukan. Ada tiga. Di Indonesia Timur yang subscribernya di Gorontalo. Oh, di Gorontalo. Di Gorontalo. Ya. Kalau di Indonesia Timur, itu kurang tahu. Oh, cuma di Gorontalo ada yang di atas 1 juta? Iya, ada. Di atas 2 juta? Di atas 2 juta ada. 1 orang. 1 orang. Selain Andika. Selain Andika. Iya. Oh, ada. Di atas 3 juta? Ada. Ada juga. Subscriber YouTube di Gorontalo. 2 orang juga. 1 orang. Oh, 1 orang. 2 orang nih saya. Iya, begitu. Oke. Dan ini berarti di Gorontalo yang di atas 3 juta ada 2 orang, tapi di atas 4 juta cuma Andika. Cuma Andika sendiri. Untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini. Luar biasa itu. Itu pencapaian itu ente sampai, maksudnya pencapaian dari berapa lama ente bikin itu? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Berarti kalau hitungan rata-rata 1 bulan, 1 tahun 1 juta. Bisa jadi. Oh, begitu ya. Jadi memang, tapi kan sudah pernah ada podcast. Iya, sudah pernah ada podcast dia. Nah, cuma itu kan waktu itu kan kontennya toh. Lebih ke konten mana? DP game, DP apa semua. Iya. Nah, sekarang ini pencapaian. Ente kan sampai di tahap boleh dibilang ini tahap yang mungkin ente pernah dapat rasa bosan juga mungkin ya. Jenuh dengan segala macam ente punya konten-konten. Sudah menemukan titik itu? Sudah sih. Makanya sekarang sudah agak kurang untuk buat konten parodi. Berarti memang ente pada titik jenuh itu ya. Tidak mati saja. maksudnya apa namanya, mengembang mati dengan konten yang sekarang, tapi ada menghidupkan konten baru. Menghidupkan konten yang baru. Sekarang lebih fokus ke game sih.
Kalau kemarin apa? Cuman kemarin betul ada game, cuman tidak terlalu. Tidak terlalu fokus. Tidak terlalu game ya. Tidak terlalu. Iya maksudnya tidak terlalu. Untuk konten game kemarin-kemarin kurang. Heeh. Tapi untuk sekarang konten game lebih banyak. Contoh misalnya ente game apa? Game Mobile Legend Tetap. Itu kan konten-konten yang kemarin ente punya tetap itu kan? Mobile Legend yang Free Fire sekarang lebih fokusnya di situ. Kalau kemarin ke parodi lagu kemarin ya, parodi lagunya. Parodi lagu. Nah, sekarang lebih ke konten game. Maksudnya Memang lagi main game. Konten game berarti maksudnya kalau kemarin gamenya dibikin nama-nama hero, bikin jadi lagu. Kalau ini memang sementara main game. Sekarang sementara main game. Live. berarti main game, maksudnya sementara ada live main game, Kadang live, kadang konten. maksudnya bagaimana? Jadi kadang main cari gameplay yang bagus, di record, upload. Tapi biasanya juga sering live streaming. Oh, live streaming ente bermain sementara baru ente upload live streaming itu. Live streaming kan memang langsung Sementara. otomatis kan, langsung Sementara langsung live. upload itu dia. Oke. Dengan durasi paling lama kalau live paling lama 5 jam. 5 jam. 5 jam. 5 jam ente bermain itu. Terus, Tidak makan. Maksudnya tidak. 5 jam ini, Bro. Masih boleh ya bertahan 5 jam. Masih boleh. Tapi tergantung tergantung pada saat itu dia mulai makan atau belum. Nah, itu dia. Nah, kalau ente belum makan 5 jam tidak tahan, Bro. Jadi selama 5 jam itu apa yang ente bikin? Main terus aja. Main terus. Main terus. Mati, main lagi. Mati, main lagi. Mati main lagi. Begitu. Kan Tahu? dia mati suri tuh. Oh, Kalau di game. iya. Kalau misalnya ada konten game, ada game yang ente bermain itu sama dengan contohnya itu Mobile Legend sama Free Fire. Itu apakah DP game itu ente kasih baku ganti dalam satu kali live itu? Iya. Jadi ganti. Jadi supaya tidak bosan viewers juga kan. Jadi kalau macam 5 jam mau bagi 2. Jadi 2 jam ML baru DP setengah Free Fire kayak gitu. Itu bisa sampai pecah berapa orang menonton? Dulu paling tinggi sih sampai 1.000 orang sementara live. Sementara live 1.000 orang. Dulu. Sekarang kan ya mungkin karena algoritma YouTube juga sudah mulai berubah jadi paling 100 200 sementara live. Tapi kalau selesainya itu kan ada akumulasi. Selama 5 jam itu ada berapa ribu orang itu yang tiba nonton. Iya, yang mampir, yang apa segala macam. Itu sampai berapa? 15.000. 15.000 Selama 5 jam. selama 5 jam. Oke. Nah, itu di perjalanannya ente ini berkarir di content creator parodi dengan game ini sekarang itu paling banyak itu pica berapa tontonan? Parodi? Dari awal? Bukan. Atau di game? Iya, yang dari awal sampai sekarang itu. Oh, kalau dari awal paling tinggi 29 juta penonton. Paling tinggi ya? 29 juta. 29 juta. Luar biasa. Itu konten apa yang bikin? Itu lagu parodi Hero Mobile Legend. Oh, jadi Kalau dengan timnas dapat berapa ya? Kalau timnas Indonesia paling tinggi hampir 10 juta sih. Hampir 10 juta ya. parodi ya? Nama-nama Parodi. timnas. Kan ada macam-macam versi kan, ada buat versi nama-nama Hero Mobile Legend, ada versi nama-nama hantu, Oke. ada versi nama-nama pemain sepak bola, ada yang luar, ada yang nasional. Jadi banyak DP Versi. model, DP versi. Satu lagu bisa sampai jadi berapa versi? Nah, ya? jadi satu lagu itu kadang bisa sampai 10 versi, Sampai 13 versi. sampai 13 Oh, versi. berarti satu lagu itu bisa dia Bisa ganti ya? diparodikan Iya. beberapa lagu. Oh, iya. Nah, ini kan tentunya kalau misalnya ente berkiprah ini sampai viral, pasti adalah gangguan jin begitu. Maksudnya ada apa namanya ya? Pasti apa ya? Kendala-kendala. Iya, kendala-kendala. Dinamikanya ada pasti kan. Nah, ini waktu berjalan ini apa DP kendala ente dalam bikin konten ini? Kalau untuk sekarang sih, kalau dulu itu istilahnya untuk peraturan YouTube sebenarnya memang ada dari dulu soal hak cipta, soal copyright.
begitu kan? Iya. Cuman kalau untuk dulu itu istilahnya bisa dibilang masih amannya kenapa? Karena setiap musik kan pasti ada publisher toh. Ada publisher untuk mengklaim dorang pe konten yang saya pakai. Nah, jadi biasanya kan langsung dari pihak YouTube macam berbagi pendapatan, DP hasil dia mau ambil semua. Kan Apakah mau dibagi atau mau ambil semua? Mau bagi atau mau ambil semua itu. Oke. Itu semua tergantung dari DP publisher. Dan itu YouTube langsung yang mengatur. Publisher atau YouTube yang mengatur? Dari publisher baru YouTube yang meneruskan begitu. Untuk DP lisensi lagu-lagu yang saya pakai. Oh, YouTube yang meneruskan ke leasing. Ya apa solusi? Kayak YouTuber. Oh, ke YouTuber Kayak ya. content creator yang menggunakan hak ciptanya si kreator yang oke. bikin lagu itu. Berarti kendalanya di sini pernah diklaim ya hak cipta. Sebenarnya kalau diklaim banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan puluhan. Cuman baru-baru ini kan dapat kasus nih. Saya jujur saja, ini istilahnya coba ambil secara sepihak. Kayak sepihak begitu. Kan seharusnya namanya konten yang sudah masuk di YouTube itu kan otomatis ikut peraturan YouTube dong. Iya. Begitu kan. Nah, cuman ini orang dia langsung telepon pas saya. Oke. Sebenarnya kan namanya kontennya di YouTube ya harus ikut aturan YouTube kan gitu. begitu. Oke. Pada dasarnya harus begitu. Cuman ini orang langsung pas saya. Langsung menghubungi secara pribadi. Langsung menghubungi secara Oh iya paham. Secara personal langsung menghubungi. Oh, jadi ente di situ berlaku sebagai mediator ya? Sebenarnya bukan mediator juga. Lebih ke ini karena dia mulai drop. Jadi posisi saat itu bagaimana sih NTP model ketika ente dapat tekanan klaim hak cipta harus membayar sekian dan nilainya tidak kecil. Itu berapa itu? Diklaim itu dituntut sama si ya? orang ini hingga mencapai lebih dari 100 juta. Klaim ke dia. Padahal karena orang so tahu aturan YouTube seperti apa. Sebentar, detailkan dulu masalahnya bagaimana sih? Masalahnya sebenarnya bagaimana? Jadi sebenarnya anak posisi ke Andika ini sebagai teman aja untuk backup karena orang kan sama-sama satu komunitas dan sebagainya. Nah, maksud masalah secara detailnya. Iya, detailnya itu apa sebenarnya? Ente bikin lagu. DP lagu. Iya. Lagunya si orang ini. Oke. Baru orang ini jadi dia parodikan seperti biasa. Seperti biasa. Lagu-lagu yang lain sebelumnya. Pernah bikin. Dan lagu orang ini banyak juga di cover oleh banyak diparodikan oleh orang-orang, di cover oleh orang-orang banyak. Bahkan ada yang upload, bahkan ada yang re-upload. Kenapa gitu. ente yang itu jadi pertanyaan. Oke. Mungkin ini sih mungkin alasannya karena CP penonton banyak sekali. Iya. Jadi pica juga. Pica. Itu DP penonton juga bisa pica sampai juga. sampai berapa itu, DP? Jujur saya sih ada bikin DP lagu itu satu lagu di dia punya itu ada 14 versi. Satu lagu 14 bikin 14 model. Oke, yang mana yang versi yang mana yang paling ada salah satu atau dua? Ada beberapa. bahkan lebih dari 2. Viral yang tembus jutaan tontonan ya. Oke. Mungkin dia merasa bahwa cemein. Iya. Iya. Cemein DP waktu bagus. Iya. Nah, ini terus bagaimana DP kelanjutan sampai dorang klaim, dorang tuntut apa segala? Jujur saja pas dia ada minta sekian nominalnya itu, saya bilang saya tidak sanggup untuk mau bayar itu karena hitung-hitungan saja saya hitung DP pendapatan dari semua lagu dari 14 itu, saya hitung-hitung hampir sampai 50 jutaan. Semua DP terus dia tuntut bayar 100 lebih. Jadi dia bilang pertama dia tanya begini, ngana sanggup berapa bayar kita lagu satu lagu. Tapi kan sebenarnya kan 14 ini kan baru satu lagu. Iya. Cuman dia hitungnya 14 kali. Oke. Dan dia meminta satu lagu itu dia mintakan 10 juta. Berarti kalau 14 140 juta. Itu hanya tuntutannya dia untuk penggunaan hak cipta. Belum untuk pendapatan dari si Andika yang mau diambil juga.
Oh begitu ya. Padahal kan secara aturan YouTube harusnya sota bagi. Kalau memang NTP lagu ada publisher yang melindungi, harusnya sota klaim secara otomatis sesuai syarat dan ketentuan komunitas YouTube. Gitu. Ini dia so tuntut dengan hak cipta. Dia tuntut lagi untuk pendapatan lagi dia minta. Ini kan jadi pokoknya jadi Anda lihat dia jadi drop lah, diteror dan sebagainya gitu. Tapi kenapa ente tidak kasih? Apa Maksudnya kenapa ente kenapa ente gimana pertanyaannya? Jangan bertanya sendiri. Bagaimana? Maksudnya baru selesai bagaimana itu? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum selesai. Belum selesai. Oh. Bahkan sudah masuk ranah hukum kalau boleh dibilang. Jadi sebenarnya konten dari Gurapu Show yang kali ini juga ini sekaligus edukasi juga buat teman-teman yang lain toh. Jangan sampai mengalami hal yang sama gitu karena repot urusannya kalau seperti ini. Iya. Dari secara psikologisnya dia drop. Iya. Terus tambah tekanan-tekanan lagi dengan permintaan macam-macam. Coba pikir uang dari mana? Istilahnya gitu dong. Iya. 140 juta. Nah ini kan banyak sekali ini hal yang ente so temui kan. Ente so temui dalam perjalanan ini 4 juta subscriber. 4 juta. 4 juta subscriber ini. Baru NTP tips apa NTP jalan keluar untukmu. Lumayan ini 100 lebih ini 100 juta lebih ini. Bagaimana ente mau keluar dari situ? Sebenarnya jalan keluar satu-satunya ada sebenarnya. Ada. CP jalan untuk mau kasih apa yang dia mau. Cuman belum bisa diungkapkan. Cuman saya belum bisa. Oke. Tapi ente so dapat itu ya, so dapat apa? So dapat tapi belum dilakukan. Belum dilakukan. Oke. Tapi itu aman atau bagaimana? Boleh dibilang aman. Ada jalan DP aman gitu. Cuman pasti ada risiko. Ada risiko. Aman untuk masalah iya. Jadi ini masalah bisa jadi aman ketika jalan keluar ini dilakukan. Tapi ada resikonya. Resikonya adalah di dirinya dia gitu dan di karirnya dia sebagai seorang content creator dan YouTuber yang sudah berjalan 4 tahun lebih ini. Itu DP resiko. Oh, iya luar biasa Gitu. sekali. Ada resiko lah. Kita saja berpikir so anu sekali ya, so agak sedikit taguncang juga. Sama dengan invest ini. Rugimu? Ragumu. Iya, ragumu rugimu, begitu kan. Nah, jadilah rugi kita bersama. Tapi sekarang itu yang lagi naik down itu parkir, Bos. Oh, parkir. Iya, 2000. Betul. Iya, pas kan? Pas. Nah, ente mau tidak jadi tukang parkir? 15 juta 750 Pak. 15 juta 750.000 per hari. Cuma berhenti jadi YouTuber kalau begitu. Iya. Jadi tukang Ente parkir. apa NTP sekarang ini sekarang kan ente sudah temui masalah terus masih mau menyelesaikan masalah ini. Tipsnya apa caranya ente sudah dapatkan tapi belum dilakukan. Nah, apakah dengan ini masalah ini ente mau lanjutkan diri sebagai YouTubers, content creator atau selesaikan masalah ini baru ente jadi tukang parkir atau bagaimana? Ente masih mau berkecimpung di YouTube ini atau bagaimana? Kalau untuk berkecimpung masih. Cuman untuk konten yang berkaitan dengan hak cipta mungkin bakal dihindari. Nah gitu. Sekarang ulun juga saya masih fokus juga ada saya teman yang saya ini bikinkan channel untuk mau bangun DP karir lewat YouTube begitu. Oh, ente ada talent. Oh, iya. So belajar dulu. Bikin talent ya satu-satu. Jadi produser. Ya, jadi produser sama dengan itu. Apa? Yang apa namanya? Trading. Oh, trading. Kumpul investasi. Ya, kumpul investasi, ya bongkar lah jadi jadi sesuatu ya. Nah, ini semoga ente menemukan apa namanya? Jalan menuju akhirat ya. Amin akan astaga. Ya kan orang tetap mau ke sana juga untuk menjalankan itu jadi perjalanan hidup itu supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, amin. Begitu kan kita doain kan. Anu juga. Tapi ya ada juga deh. Oke, pribadi sekilas memang dapat dengar terlalu cepat sekali ya. Terlalu ringkas tapi begitulah ini perjalanan seorang Andika Gemintang yang mungkin punya lika-liku juga. Iyalah. Ente harus berterima kasih ke
Iya, karena kalau bukan dia NTP kendaraan tidak terparkir bagus, Bos. Tukang parkir ya, tukang parkir. Oke, mari kita investasi di lahan. Oke. Terima kasih, nanti akan orang lanjutkan di episode yang selanjutnya. Tetap di Gorapu Show. No Koprol, no No Party. party.